Sesi ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang sekian kalinya. Setelah di pekan lalu kita bertemu di kegiatan Zoom pada materi tematik, hari ini kita akan belajar materi matematika melanjutkan materi di pekan lalu. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah hadir semua, hampir semua sudah hadir. Alhamdulillah hari ini banyak anak-anak yang ikut kegiatan Zoom matematika hari ini. Berarti apakah semangat? Semangat tidak? Semangat? Kalau begitu, sebelumnya mau tanya dulu. Anak-anak hari ini kabarnya bagaimana ya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Rizka juga alhamdulillah baik. Karena kita semuanya dalam keadaan baik, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya hari ini Bu Rizka akan sampaikan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini melanjutkan materi yang di pekan lalu. Adakah yang masih ingat di pekan lalu kita belajar tentang apa? Matematikanya ada yang masih ingat? Statistika, Bu. Oke, statistika itu di pekan lalunya lagi. Pekan yang kemarin banget, yang baru banget itu apa? FP dan kesempatan. Iya, PB dan KPK kita sudah belajar tentang faktor dan juga kelipatan. Iya tidak? Betul? Tentang faktor dan kelipatan? Betul? Ya, betul. Betul. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Hari ini kita akan lanjutkan, kita akan belajar tentang bilangan prima serta faktorisasi prima. Apa itu? Nanti akan kita kenal pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya anak-anak sudah semangat? Kalau begitu coba sekali tepuk semangat. Hebat. Kalau begitu seperti biasa, Bu Rizka himbau terlebih dahulu. Untuk nanti ketika Bu Rizka menjelaskan, anak-anak dimohon untuk memutkan suaranya agar nanti anak-anak bisa fokus mendengarkan apa yang Bu Rizka sampaikan dan melihat kepada materi yang ada di slide-nya. Kemudian untuk fitur chatnya tidak digunakan dulu ya, Nak. Oke, siap? Siap? Siap, Bu. Siap, oke hebat. Kalau begitu, karena anak-anak sudah siap untuk belajar, maka kita akan langsung masuk kepada materi ya. Bu Rizka akan segera sharekan materinya sebentar. Boleh ditunggu dulu, Bu Rizka sharekan dulu materi yang akan kita pelajari hari ininya sebentar. Apakah sudah muncul? Belum. Udah. Sudah, oke, hebat. Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu langsung, hari ini sempat Bu Rizka sampaikan tadi bahwa kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima.
pembelajaran tersebut, materi tersebut itu masih masuk kepada materi KPK dan EPB. Kira-kira apa ya EPB? Kira-kira apa ya KPK? Nanti anak-anak akan temukan jawabannya di pertemuan di pekan depan dan pekan depannya lagi. Tentang EPB dan KPK-nya itu apa sebenarnya. Tapi sebelum ke sana, kita akan mempelajari dulu, kita mengenal dulu apa itu faktor, apa itu kelipatan. Karena itu cukup penting. Kalau kita dasarnya sudah mengerti, sudah paham, insya Allah nanti ketika menerima materi tentang EPB dan KPK pun anak-anak bisa memahaminya. Oke, sebelumnya Bu Rizka akan sampaikan juga tujuan pembelajarannya itu yaitu diharapkan nanti setelah mempelajari ini, belajar bersama anak-anak pada materi matematika hari ini, anak-anak bisa mencari tahu, bisa memahami, bisa mendapatkan informasi terkait apa itu bilangan prima dan faktorisasi prima. Serta anak-anak juga diharapkan nanti bisa menghitung bilangan prima atau faktorisasi prima itu dari suatu bilangan. Jadi anak-anak juga harus diharapkannya nanti bisa menentukan bilangan mana sajakah nih yang masuk ke dalam bilangan prima, serta bagaimana cara mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kalau begitu Bu Rizka langsung masuk. Kita masuk pada materi EPB dan KPK bagian 2. Materi khususnya yaitu tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Kalau begitu kita lanjutkan. Adapun materi pokok, materi inti yang akan kita pelajari sama seperti yang sudah Bu Rizka sampaikan, bahwa kita akan belajar tentang bilangan prima. Apa saja yang akan kita pelajari tentang bilangan prima tersebut? Yang pertama yaitu pengertiannya dulu. Karena kita sebelum mengetahui sesuatu kita harus kenal dulu apa itu sebenarnya. Jadi kita akan mengenal dulu, kita akan memahami dulu pengertian dari bilangan prima itu sendiri apa. Kemudian kita di sini ada juga bilangan prima antara 1 dan 100 atau antara 1 sampai 100. Jadi bilangan prima itu sebenarnya banyak. Sebenarnya angka itu kan bilangan itu dari 1 sampai tak terhingga. Karena bilangan itu banyak sekali dan tak terhingga. Oleh karena itu di sini kita batasi, karena kita masih SD, masih kelas SD, jadi kita batasi hanya sampai 100. Kita mencari bilangan prima di rentang bilangan 1 sampai 100. Kemudian kita juga akan mencoba menerapkan pembelajaran bilangan prima ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti di sana dicontohkan terkait cerita, biasanya soal cerita yang dia ternyata berkaitan dengan bilangan prima. Nah, kemudian tentang faktorisasi primanya, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu faktor prima suatu bilangan. Jadi kita pelajari dulu faktor primanya dari suatu bilangan, baru kita mempelajari tentang faktorisasi prima suatu bilangan. Jadi sebelum faktorisasi kita harus tahu dulu faktor primanya. Jika kemarin anak-anak sudah belajar tentang bilangan faktor dan juga kelipatan, sekarang anak-anak akan fokus pada faktornya dulu. Apa? Faktor prima, baru nanti ke faktorisasi primanya. Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan. Itu materi yang akan kita pelajari. Kita masuk kepada bilangan prima sekarang. Di sini bisa anak-anak lihat ada pengertian bilangan prima. Namun sebelum disebutkan apa itu bilangan prima itu apa definisinya atau apa pengertiannya, anak-anak ditampilkan dulu di sini terkait contoh dari bilangan prima itu sendiri. Di sini anak-anak bisa amati, bisa lihat bersama pada bagian yang Bu Rizka tunjuk ini, dia ada yang namanya faktor-faktor. Di mana di pekan lalu kita sudah belajar tentang faktor. Sekarang kita akan mencari faktor-faktor dari bilangan yang ada di sini. Bisa kita lihat faktor dari 2 itu kan adalah 1 dan 2. Jadi faktor dari angka 2 itu dia hanya angka 1 dan angka 2. Jadi hanya angka 1 dan angka dirinya sendiri. Begitupun faktor dari 3. Faktor dari 3 itu hanya 1 dan 3. Sedangkan faktor-faktor dari angka 4 itu tidak 1 dan 4 saja. Karena ada angka lain yang bisa dijadikan sebagai faktor dari 4 juga apa? Yaitu 2. Dari mana 2? Kita tahu bahwa 4 ini kan 1 dikali 4. Hasilnya 4. Kemudian 2 dikali 2 juga hasilnya 4. Sama. Oleh karena itu yang menjadi faktor dari bilangan 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Tadi kan Bu Rizka bilangnya 2 kali 2. Kenapa di sini hanya disebutkan 1? Karena sama, jadi cukup diwakilkan oleh 1 angka saja. Oke, Bu Rizka lanjutkan. Sekarang kalau faktor dari 5 apa? Faktor dari 5 itu kan 1 dan 5.
nggak ada lagi. Karena 5 itu cuma bisa kita dapat dari 1 dikali 5. Hasilnya ya 5 gitu. Kalau angka dari itu ya nggak bisa gitu. Oleh karena itu faktor dari 5 hanya 1 dan 5. Kemudian ada pun faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Dari mana ini? Anak-anak kemarin sudah belajar mencari faktor dari 6 juga. 6 itu kan didapat dari 1 dikali 6 serta 2 dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6 juga kan? Oleh karena itu faktor dari angka 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Kemudian kita lanjut ke faktor 7. Faktor 7 berapa? Faktor 7 itu 1 dan 7. Kemudian faktor 11. Faktor 11 itu 1 dan 11 aja, nggak bisa lagi. Kemudian faktor 13. 13 pun sama, hanya 1 dan 13 saja faktornya. Kemudian 17 faktornya apa? Sama, hanya 1 dan 17 aja, karena nggak ada perkalian yang lain yang hasilnya 17 juga. 19 pun juga sama, dia hanya 1 dan 19 faktornya. Nah, dari hal tersebut, bisa kita ketahui bahwa di sini 2 ini, angka 2, hanya mempunyai 2 faktor, yaitu angka 1 dan 2 itu sendiri. Jadi bisa kita lihat di sini ketika dia ditanyanya faktor 2, dia faktornya adalah 1 dan 2. Jadi angka 2 itu hanya angka 1 dan juga angka 2. Angka 2 kan angka dirinya sendiri gitu. Nah, begitupun angka 3. Angka 3 pun hanya punya 2 faktor, yaitu angka 1 dan angka 3 itu sendiri. 5 juga sama, faktornya hanya 2, yaitu 1 dan 5 itu sendiri. Nah, dari situ bisa kita simpulkan, ternyata angka yang lain pun seperti 7, seperti angka 7, angka 11, angka 13, angka 17, angka 19, semua hanya memiliki 2 faktor, kecuali yang tadi yang faktornya lebih dari ada 2, yang tidak ada 2, yaitu angka 4 dan juga angka 6, itu kan faktornya lebih gitu. Tidak hanya ada 2 angka. Nah, bisa kita simpulkan dari situ, ternyata bilangan itu disebut juga sebagai bilangan prima. Jadi yang tadi, yang dia memiliki faktornya itu angka 1 dengan angka dirinya sendiri, contohnya faktor 5 ini kan dia hanya faktornya itu 1 dan 5. Nah, itu angka 5 itu disebut sebagai bilangan prima. Itulah bilangan prima. Sekarang, Bu Rizka lanjut, kita coba lihat di sini. Bisa kita ketahui dari yang tadi kita sudah perhatikan bahwa ada angka 4. Angka 4 itu dia faktornya ada 3 bilangan. Angka apa saja? Ada angka 1, 2, dan 4. Angka 6 pun begitu. Faktornya lebih dari 2. Nah, angka 4 dan angka 6 ini karena dia faktornya lebih dari 2 angka, maka angka itu bukanlah bilangan prima. Itu bukan bilangan prima. Jadi 4 dan 6 bukan bilangan prima. Yang bilangan prima itu angka 2, tadi angka 3, angka 5, angka 7, dan seterusnya. Itulah bilangan prima. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bersama kalau misalnya bilangan yang tadi yang hanya memiliki 2 faktor yang berbeda, yaitu bilangan atau angka 1 dan bilangan itu sendiri, itulah yang disebut dengan bilangan prima. Sedangkan bilangan yang dia memiliki lebih dari 2 faktor, maka dia disebut bukan bilangan prima, atau nama lainnya apa di sini? Nama lainnya adalah bilangan komposit namanya. Jadi angka 6, angka 4, angka 10, semuanya 10 itu kan bisa ya. 1 kali 10, 5 kali 2 juga 10. Nah, yang seperti itu dia bukan bilangan prima, tapi disebut sebagai bilangan komposit. Nah, dari situ maka bisa kita ada suatu hal yang perlu anak-anak perhatikan di sini apa? Ternyata bilangan 1 ini dia tidak termasuk bilangan prima ataupun bilangan komposit. Karena angka 1 ini dia di setiap angka pasti menjadi faktornya. Misalnya 10, faktornya pasti ada angka 1-nya juga. 8, pasti ada faktornya 1 juga. Terus 2, pasti ada faktornya angka 1 juga. Oleh karena itu dia angka 1 ini dia bukan disebut bilangan prima, disebut bilangan komposit juga bukan gitu. Nah, sedangkan untuk yang angka 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Angka 2 ini kan genap, dia biasanya kalau kelipatan 2 kan ada 4, 8. Walaupun 4 dan 8 juga sama-sama genap, tapi mereka bukan bilangan prima. Khusus untuk angka 2, dia adalah bilangan prima walaupun dia genap. Oke?
Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, angkat jempolnya. Bisa dipahami, angkat jempolnya. Oke. Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjut. Itu tentang bilangan prima. Sekarang kita lanjut di sini. Bisa anak-anak lihat di sini ada sebuah contoh. Contohnya apa? Di sini yang ditanyakan, coba tentukan manakah bilangan ini yang termasuk bilangan prima. Bilangannya 12, 15, 19, 23. Ini ditanyakan yang mana nih yang masuk bilangan prima? Yang mana yang bilangan prima? Apakah 12 bilangan prima? Apakah 15 bilangan prima? Atau ternyata 19 yang bilangan prima? Atau 23 yang bilangan prima? Itu ditanyakan soalnya. Kita jawab bersama bagaimana menyelesaikannya, bagaimana membuktikannya. Kita mulai satu angka dulu. Kita mulai dari angka 12. Di sini, kalau kita 12 itu kan perkaliannya berapa dikali berapa yang bisa hasilnya 12. 1 kali 12, betul 12? Betul. 2 kali 6 hasilnya 12? Betul juga. 3 kali 4 hasilnya 12? Betul juga. Jadi bisa kita simpulkan faktor 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kalau begitu 12 ini dia faktornya tidak ada 2 angka kan? Tapi lebih dari 2 angka, iya tidak? Iya, Bu. Iya. Oleh karena itu maka bisa kita simpulkan bahwa 12 itu bukan bilangan prima. Karena bilangan prima hanya memiliki 2 angka faktornya, yaitu angka 1 dan angka dirinya sendiri. Oke, 12 bukan bilangan prima. Sekarang kita lanjut ke 15. Bagaimana dengan 15? 15 coba kita cari perkaliannya. 15 itu 1 kali 15, hasilnya 15, betul. Kemudian 3 kali 15 ternyata juga hasilnya sama 15. Maka faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Nah, karena dia faktor 15 ini banyak, tidak hanya 2 angka, maka bisa kita simpulkan bahwa 15 juga dia bukan bilangan prima. Selanjutnya kita lanjut ke bilangan 19. 19 itu perkaliannya kan 1 kali 19 bisa. Oke, 19 bisa bagi berapa lagi ya? Kira-kira perkaliannya bisa 19. Ternyata bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang lain yang hasilnya 19 itu tidak ada lagi selain 1 kali 19. Oleh karena itu, karena 19 ini dia hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 19 saja, maka 19 ini adalah bilangan prima. Oke, kemudian selanjutnya 23. 23 pun sama, ternyata perkaliannya hanya bisanya 1 kali 23 aja. Kalau selain itu dia nggak bisa. Jadi oleh karena itu bisa kita ketahui bahwa ini 23 adalah bilangan prima juga. Nah, dari situ bisa kita simpulkan dari soal ini, maka bilangan yang merupakan bilangan primanya yaitu bilangan 19 dan 23. Itulah bilangan primanya. Oke? Bisa, Bu. Bisa? Oke, hebat. Itu sebelumnya Bu Rizka mau dulu, nanti ketika 9.30 kirimnya otomatis akan keluar. Nanti anak-anak masuk kembali melalui link yang sama ya. Nanti diklik lagi aja, nanti kita lanjutkan. Karena memang di Zoom-nya keterbatasan waktu. Jadi kita lanjutkan di sesi ini. Karena untuk mulai pekan ini, untuk kegiatan Zoom ada 2 sesi. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau begitu Rizka lanjutkan dulu. Tadi bilangan prima. Sekarang kita coba berlatih. Tadi anak-anak kita sudah tahu, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bilangan prima. Sekarang kita mau mencari nih bilangan prima dari tabel ini berapa aja ya. Kita cari di PowerPoint. Bu Rizka keluarkan dulu screen-nya. Bu Rizka tampilkan screen-nya dalam bentuk PPT. Terlihat? Sudah terlihat? Sudah? Oke, kalau begitu kita lihat slide yang tadi. Nah, di sini ada slide-nya. Slide-nya tampilannya apa? Tampilannya di sini ada disediakan bilangan 1 sampai 100. Sekarang di sini himbauannya kita latihan bersama. Anak-anak boleh nyalakan dulu mikrofonnya, mic-nya boleh dinyalakan, nanti Bu Rizka tanya seperti biasa kita tanya. Oke, siap? Ya, Bu. Oke.
Sekarang kita lihat di sini perintahnya, kita diminta apa di sini? Beri warna merah bilangan 1. Angka 1 di sini belum dikasih warna merah. Boleh kasih warna merah dulu di sini. Kita ganti menjadi warna merah. Apakah sudah berubah menjadi warna merah? Sudah berubah? Belum. Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut perintah yang kedua. Beri warna merah bilangan kelipatan 2 selain 2. Berarti 2-nya jangan, tapi kelipatan 2-nya boleh dikasih merah. Yang kelipatan 2 kira-kira di jajaran sini yang Buriska tunjuk ini angka berapa aja? Buriska mau tanya sama Jali. Jali ada? Ada, Bu. Ada, oke. Di bilangan sini 1 sampai 10 ini mana yang merupakan angka kelipatan 2? Tapi angka 2-nya jadi disebutin. Selain angka 2, yang kelipatan 2, angka apa aja? 4, 6, 8. Oke, hebat. 4. Kita kasih warna merah. Kemudian 6. Oke, hebat. Kemudian 8. Oke, hebat. Apakah 10 masih kelipatan 2? Yo. Iya, 10 masih kelipatan 2. Beriska kasih warna merah lagi? Oke, hebat Jali. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Kita lihat perintah yang selanjutnya. Beri warna merah bilangan kelipatan 3 selain 3. Buriska mau yang menjawab adalah Rizky, apakah ada? Oke, kalau gitu coba Rizky tunjuk atau sebutkan bilangan yang merupakan bilangan kelipatan 3 dari 1 sampai 10. Yang kelipatan 3 yang mana aja angkanya? Nah, terus apa lagi? Ada lagi selain 9. Oke. Yang menjawabnya Rizky. Oke, terima kasih Jali sudah membantu Rizky. 6 dan juga 9. Oke. Terima kasih Jali dan Rizky. Kalau begitu sekarang Buriska lanjutkan. Jali sepertinya sangat semangat. Oke, Buriska lanjutkan sekarang kepada himbauan yang selanjutnya. Beri warna merah bilangan kelipatan 5 selain 5. Buriska mau tanya Subhan. Subhan apakah ada? Ada. Ada, oke. Yang bilangan kelipatan 5, angka berapa ya dari ini yang 1 sampai 10? 3, 5, 7. Angka. Yang kelipatan 5, kira-kira angka berapa? Nak? 10. 10. Oke, 10, hebat. Angka 10 adalah kelipatan 5. Di sini sudah diberi warna merah tadi ternyata karena kan ada yang namanya kelipatan persekutuan. Masih ingat tidak? Masih ingat? Masih. Berarti di kelipatan 2, 10 ada faktornya. Di kelipatannya. Di kelipatan 5, 10 juga ada. Berarti kalau misalkan ditanya kelipatan persekutuan 2 dan 5, itu 10 salah satu angkanya. Oleh karena itu di sini 10 karena sudah diberi warna merah, maka Bu Rizka biarkan tetap warna merah. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini pertanyaan yang Bu Rizka angkat nih, di sini ada pertanyaan, bilangan berapa saja yang tersisa? Beri warna biru pada bilangan prima 1 sampai 50. Oke, kita satu-satu dulu dari sini kita lihat. Dari 1 sampai 10 ini, dia pasti ada bilangan yang tersisa. Maksudnya apa? Maksudnya bilangan yang dia tidak masuk kepada bilangan yang tadi sudah kita beri warna merah. Bilangan apa saja yang tidak diberi warna merah? Ayo sebutkan bersama bilangan berapa? 2, 3, 5, 7, Oke, 11. Oke, sampai 1 sampai 10 dulu saja, Nak. Jadi tadi betul 2, 3, 5, dan 7. 7. Kira-kira apa ya itu 2, 3, 5, dan 7 itu? Itulah yang merupakan bilangan prima. Jadi, dari baris pertama ini bisa kita lihat yang merupakan bilangan prima adalah angka 2, 3, 5, dan 7. Oke, Bu Rizka, karena di sini perintahnya beri warna biru pada bilangan prima sampai 50.
1 sampai 10 kita sudah dapat bahwa 2 itu adalah bilangan prima. Bu Rizka beri warna biru. Sudah berubah? Belum. Belum. Belum masih warna hitam. Masih warna hitam. Oke, tidak terlalu jelas. Bu Rizka ganti warna oranye saja. Apakah sudah berubah menjadi warna oranye? Sudah. Oke, sekarang yang 5 kita rubah menjadi warna oranye juga. Yang 3 kita rubah menjadi warna oranye juga. Yang 7 kita rubah menjadi warna oranye juga. Itulah yang tadi warna oranye itu adalah bilangan primanya dari 1 sampai 10. Sekarang kita coba cari bilangan prima yang lain dari 11 sampai 20 dulu. Kira-kira angka berapa ya? Bu Rizka coba mau tanya dengan Nabila. Nabila ada? Ada. Oke, dari barisan ini yang kedua 11 sampai 20 kira-kira yang bilangan prima angka berapa saja? Boleh menyebutkan satu saja, boleh lebih dari satu. Kira-kira Satu angka saja, berapa Bu. saja? Ya? Angka 11. Oke, 11. Terus ada lagi? 13. Oke, 15. membantu. 17. Terima kasih Fauzan. Ada lagi kira-kira 17. berapa? 17. Oke, hebat. 19. Sama 19. Berapa? 19. Oke, 19. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu. Terima kasih juga kepada Nabila. Hebat sekali. Oke, kalau begitu sekarang Bu Rizka lanjut kepada Mina. Mina ada? Ada, Bu. Ada? Oke. Coba Mina sebutkan satu saja. Satu aja, nak. Nggak apa-apa. Jadi nanti biar temennya semuanya kebagian. Satu aja bilangan di sini yang termasuk bilangan prima yang di barisan ketiga dari angka 21 sampai 30. Kira-kira bilangan mana ya yang bilangan prima? Jadi Halo, Mina? 23. Oke, 23. Satu saja, nak. Terima kasih, Mina. Hebat. 23 betul bilangan prima? Nih, Betul. Nah, 23 adalah bilangan Bu, prima. angka dua-duanya kena. Ya, maaf tadi Bu Rizka ke blok dua-duanya. Oke, 23 adalah bilangan prima. Hebat. Sekarang Bu Rizka selanjutnya mau tanya Syahila. Syahila ada tidak? Syahila ada? Halo, Syahila? Halo, Nak, Syahila? Oke, kalau begitu Syahila sepertinya karena ini. Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjut. Sepertinya karena koneksi, kita lanjut kepada Rama. Rama ada? Ada, Bu. Ada. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut. Masih barisan ketiga. Selain 23, di barisan ini masih ada tidak bilangan primanya? Masih ada? Ada. Ada angka berapa? 9. Berapa? 29. 20? 9. Oke, hebat betul. 29 bilangan prima. Teman-teman yang lain bagaimana? Betul tidak? Betul, hebat. Selamat Rama, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Berarti di barisan ketiga ini masih ada nggak bilangan primanya? Masih. Ada. Berapa kira-kira? Kalau ada yang mana? Di barisan yang ketiga saja. 21 sampai 30. Selain 23 Tidak ada. dan 20 Tidak ada. Tidak. Apakah masih ada bilangan prima di sini? Iya, tidak. Tidak. Tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke baris yang selanjutnya. 31 sampai 40. Bu Rizka mau tanya Irsyad. Irsyad ada? Ada. Oke, Irsyad semangat. Kalau begitu, coba Irsyad sebutkan dari baris yang keempat ini, dari angka 31 sampai 40, sebutkan angka yang merupakan bilangan prima. Angka apa berapa saja ya, Nak? 31. Terus, ada lagi tidak? 3. Berapa? Jangan lupa 43. Yang ini aja, yang baris 31 sampai 40. Selain 31 ada lagi? 43. Berapa? 3. Bukan bilangan prima. Soalnya bisa dibagi 11. Berapa, Nak? 23 tidak bisa
33 bukan bilangan 33 bukan prima. bilangan Soalnya prima. kan 33 bisa dibagi 11. Oke, 33 bukan. Selain itu ada lagi? Bu Rizka tanya dulu. 37. Siap, ada lagi nah? Halo? 37. 37. Oke, betul. 37. 37 adalah bilangan prima. Teman-teman yang lain apakah betul? 31 dan 37 bilangan prima? Betul? Belum. Betul. Oke, hebat. Kira-kira ada lagi tidak di barisan ini bilangan primanya? Masih ada tidak? Ada. Tidak ada. Sudah tidak ada. 39 dia bukan bilangan prima. Kenapa? Karena dia bisa dibagi 3. 39 itu bisa dibagi 3. Berapa hasilnya? Yaitu, ada yang tahu? 33 enggak ada, Ibu. 13. Iya. 18. 13. 13 dikali 3 hasilnya 39. Ya, jadi 39 itu bukan bilangan prima. Oke, betul. Hebat. Terima kasih Irsyad. Tadi Irsyad sudah menjawab dengan betul 31 dan 37. Sekarang kita lanjut ke baris yang terakhir. Angka 41 sampai 50. Di sini ada tidak bilangan prima? Kira-kira menurut anak-anak ada tidak? Ada. Ada. Kita mau tanya. Jangan dulu menjawab. Bu Rizka mau tanya Radit. Radit ada? Ada, Bu. Ada. Oke. Coba Radit cari di sini yang 41 sampai 50 ini yang bilangan prima itu yang angka berapa ya? Boleh sebutkan satu saja. Angka berapa kira-kira? Halo, Radit? Halo, Bu Rizka terdengar suaranya Radit? Halo? Oke, sudah ketemu? Belum. Belum, oke. Kira-kira berapa ya? Antara 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ini yang merupakan bilangan prima. Yang mana ya? Berapa? Halo? Berapa? 40? Berapa Radit? 40? Oke, betul. 41 itu bilangan prima. Betul tidak? Betul? Betul? Betul. 41 adalah bilangan prima. Oke, terima kasih Radit. Sekarang Bu Rizka lanjut ke yang lainnya. Kira-kira masih ada nggak bilangan primanya? Masih ada nggak? Bu Rizka tanya dulu, masih ada nggak? Ada. Oke, kalau gitu Bu Ada. Rizka mau tanya Ilham. Ilham ada? Ada, Bu. Ada. Oke, sebutkan nak. Selain 41 bilangan prima di sini, angka berapa lagi? Berapa? 43. Oke, iya 43. 43 adalah bilangan prima. Betul tidak? Teman-teman yang lain betul? Betul. Oke. Kira-kira masih ada tidak? Masih ada? Berapa? 47. Iya, 47. Oke. Anak-anak sudah hebat, betul sekali. Berarti yang kita beri warna oranye ini adalah bilangan primanya. Kalau begitu kita sebutkan bersama. Bu Rizka beri himbauan, anak-anak bisa sebutkan bilangan prima 1 sampai 10 dulu, anak-anak sebutkan. Terus 11 sampai 20 baru anak-anak sebutkan. Oke, siap? Siap? Oke, coba sebutkan bilangan prima dari 1 sampai 10. Ada angka berapa saja? 2, 5, 7. Oke, hebat. Sekarang sebutkan bilangan prima dari 11 sampai 20. Ada angka berapa saja? 11, 12, 13, 14, 15. 11, 13, 17, 19. Oke, hebat. Selanjutnya sebutkan bilangan prima dari 21 sampai 30. Ada berapa angka? Berapa saja? 23 sama 29. Oke, hebat. Sekarang dari angka 31 sampai 40. Yang bilangan prima yang mana saja? 31 sama 37. Oke, hebat. Sekarang yang terakhir. Bilangan prima dari 40, 41 sampai 50. Berapa saja? 41, 43, 44,
Oke, hebat sekali. Terima kasih anak-anak. Semuanya sudah betul. Nanti mungkin ada, misalnya akan boleh lanjutkan mencari bilangan prima yang lain dari 51 sampai 100. Boleh dilanjutkan nanti. Kalau begitu, Bu Rizka akan langsung masuk materi selanjutnya. Oke, sebelum masuk materi selanjutnya tentang bilangan prima, ada yang mau ditanyakan? Bu. Tidak? Oke, kalau begitu ini sebentar lagi akan berpindah layarnya. Nanti nanti langsung masuk lagi saja ya ke link yang sudah dikirimkan tadi pagi. Oke, siap? Siap? Siap, Bu. Oke. Kalau begitu Bu Rizka akan lanjutkan. Bu Rizka stop dulu share screen-nya. Kita lanjut sekarang ke materi selanjutnya. Bilangan prima sudah. Sekarang kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Tadi teman-temannya yang sudah menjawab sudah hebat, yang belum kebagian nanti kita kebagian di sesi 2. Oke, siap? Tetap semangat? Siap, Bu. Oke. Kalau begitu Bu Rizka akan share screen kan sebentar. Bu Rizka share screen kan kembali yang dibentuk. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat bahwa sebelum kita masuk ke materi tentang faktorisasi bilangan prima, kita terlebih dahulu akan mampir. Tahu mampir? Ada yang tahu mampir? Ada yang tahu? Belok dulu. Iya, belok dulu. Kita mampir dulu sebentar. Kita sebelum ke faktorisasi prima, kita mampir dulu ke materi tentang bilangan prima, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksudnya, Bu? Perlu anak-anak ketahui bahwa matematika ini pasti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita belanja ke warung, ada yang masih ingat kemarin anak-anak melakukan praktik dagang, ya tidak? Ya, betul? Oke, ketika dagang itu ada angka yang disebutkan tidak? Ada. Kayak misalnya anak-anak, Bu saya beli pensil 1, Bu saya beli buku 1, atau misalnya Bu ini harganya berapa, kan itu ada angka. Jadi matematika itu pasti berkaitan dengan kehidupan sehari anak-anak. Sesi kedua. Assalamualaikum. Oke, hebat bergabung kembali. Kita bertemu lagi. Tadi terputus karena memang jeda waktunya sudah habis. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi. Masih semangat? Masih. Oke, kalau begitu tadi kita terakhir membahas apa ya? Terakhir kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Tentang? Bilangan prima kehidupan sehari-hari. Oke, hebat sekali Radit. Kita sudah tadi terakhir kita membahas tentang bilangan prima di kehidupan sehari-hari. Tadi kita bilang mau mampir dulu. Kita mampir materi itu ya. Kita tunggu dulu teman-temannya yang lain. Ini belum bergabung semua. Kita coba tunggu dulu. Sepertinya masih karena koneksi. Karena belum masuk kembali yang lain, kalau begitu kita mulai lanjutkan saja. Nanti kita teman-teman yang lain biar mengikuti lagi sambil berjalan. Kalau begitu kita langsung mulai kembali. Bu Rizka akan share screen kan materinya dulu sebentar. Tentang sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Ya. Oke. Semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Masih. Kalau begitu sekarang kita akan lanjut ke materi tentang bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Tadi kan Bu Rizka sempat sampaikan bahwa kalau misalnya
bahwa kalau misalnya semuanya itu dia pasti tentu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari matematika itu. Misalnya kemarin ketika anak-anak menghitung, melakukan praktik berdagang, di situ kan ada angka yang disebutkan. Itu berarti kan bahwa matematika ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan bilangan prima. Kalau bilangan prima, bagaimana Bu kaitannya dengan kehidupan kita di keseharian kita? Contohnya seperti ini. Di sini ada sebuah contoh soal, dikatakan bahwa biji jagung, tahu biji jagung? Tahu? Ada biji jagung di sini katanya jumlahnya 73 butir. Oke, kalau misalnya kita menghitung biji, satuannya pasti butir, ada butir, 73 butir. Nah, aku, misalnya Bu Rizka nih, Bu Rizka ingin membagikan biji jagungku kepada beberapa anak ayam. Jadi kan anak ayam kan perlu makan, iya nggak? Anak kalau kita punya ayam harus dikasih makan tidak? Kalau kita punya ayam harus dikasih makan? Ya, Bu. Iya. Nah, makanya di sini ketika Bu Rizka punya biji jagung sebanyak 73 butir, Bu Rizka akan bagikan kepada beberapa anak ayam dengan sama banyak tentunya biar adil. Jadi biar enggak ini biar kok dia mah dapat banyak cuma sedikit. Jadi biar enggak seperti itu, kita baginya sama rata. Nah, kemudian bagaimana sekarang berapa anak ayam yang mungkin bisa ku beri biji jagung? Pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya Bu Rizka mau bagi ini, mau ngasih makan ayam tersebut dengan biji jagung sebanyak 73 butir, kira-kira berapakah anak ayam yang mungkin bisa diberi biji jagung tersebut tapi rata? Maksudnya sama, biji jagungnya dapatnya semuanya jumlahnya sama. Jadi nggak boleh ada nih yang lebih banyak sedikit, yang lain nggak dapat. Misalnya itu nggak boleh, harus misalnya sama rata. Kemudian pertanyaan kedua, berapa banyak biji jagung yang diterima setiap anak ayam? Jadi kalau misalkan Bu Rizka bagiin ke berapa ayam, mereka masing-masing dapat berapa biar sama rata. Bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada penyelesaiannya. 73 ini adalah bilangan apa di sini disebutnya? bilangan prima. Ya, 73 itu adalah bilangan prima. Kenapa? Karena 73 ini dia udah nggak bisa dibagi-bagi lagi selain dibagi 1 dan dibagi 73. Oleh karena itu, karena faktor dari 73 adalah 1 dan 73 itu sendiri, maka bisa disimpulkan bahwa bilangan 73 adalah bilangan prima. Selanjutnya, di sini banyaknya ayam yang mungkin diberi jagung itu ada 1 atau 73 anak ayam. Jadi biar semuanya dapat rata, maka kemungkinan banyaknya ayamnya itu adalah 1 dan 73. Bagaimana? Oke, kita bayangkan sekarang, seandainya kita hanya memiliki 1 ayam, maka biji jagung tersebut, ayam tersebut dapatnya berapa? Berapa butir? 73. Iya, dapatnya 73 butir. Karena kan cuma sendiri. Jadi ya udah Bu Rizka kasih aja semuanya biji jagungnya. Karena kan dia sendiri. Kemudian kalau misalnya anak ayamnya 73, berarti biar semuanya dapat rata, semuanya masing-masing dapat berapa? 1. Iya, dapat 1. Ya enggak? Jadi semuanya dapat rata tuh 73. Masing-masing dapat 1. Dapat kebagian 1 butir biji jagung. Itulah contoh dari bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham? Oke, sebentar ya. Kita mau coba ini dulu. Karena kebetulan yang bergabung belum semua. Sebentar. Sebentar ya. Iya, Bu. Sebentar ya, Nak. Kembali.
kalau begitu sudah Bu Rizka ini dulu karena yang bergabung kembali belum semuanya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan? Ya, Bu. Oke. Kita menyimak kembali, siap? Siap, Bu. Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan. Sekarang kita tadi sudah mampir ke bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita baru masuk nih ke materi yang selanjutnya yang tadi Bu Rizka janjikan, yaitu tentang faktorisasi prima. Ya tidak? Kita kan akan belajar tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Anak-anak bisa lihat di sini. Selamat bergabung kembali yang baru bergabung, langsung mengikuti pembelajaran ya, Nak. Nah, ketika kita membahas tentang faktorisasi prima, bisa kita ketahui bahwa faktor prima dari suatu bilangan kan tadi adalah, atau kemarin sudah kita bahas, atau tadi gitu. Nah, faktor itu kan adalah suatu bilangan atau faktor-faktor dari bilangan tersebut. Tapi kalau misalkan faktor prima, ya berarti faktor-faktornya ya merupakan bilangan prima. Maka di sini faktor prima dari suatu bilangan itu apa? Adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Nah, di sini ada dua cara, ada dua hal, ada dua langkah, ada dua pilihan yang bisa anak-anak lakukan ketika anak-anak ingin mencari faktor prima suatu bilangan. Dengan langkah apa? Yang pertama, anak-anak dapat mendaftar bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari bilangan tersebut. Lalu menentukan faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Jadi anak-anak bisa mendaftar dulu nih. Mendaftar itu menyebutkan. Baru nanti tentukan mana yang merupakan bilangan primanya. Kemudian yang selanjutnya, cara yang kedua apa? Cara yang kedua yaitu dengan membuat pohon faktor. Ada yang sempat mengenal apa itu pohon faktor? Ada yang sudah mendengar atau pernah melihat pohon faktor? Ya. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Ada. Kalau begitu, kita akan pelajari hari ini. Yang sudah, tidak apa-apa, lebih mengenal lebih dalam lagi. Yang belum, kita kenalan sekarang dengan pohon faktor. Oke, Bu Rizka akan lanjutkan. Sekarang kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini ada nih contoh pohon faktornya. Namanya pohon pasti bercabang, ya tidak? Pohon bercabang tidak? Bercabang. Bercabang. Makanya di sini pohon faktor itu dia bentuknya bercabang-cabang. Nah, kita lihat sekarang di sini ada sebuah contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan faktor-faktor prima dari angka 30. Oke. Ketika kita menggunakan cara yang mendaftar tadi cara yang pertama dengan mendaftar satu per satu, maka kita sebutkan saja faktor 30 itu berapa aja. Ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Itu faktornya. Tapi karena yang ditanyakan bukan faktor saja, dan yang ditanyakan adalah faktor prima, maka kita hanya sebutkan bilangan prima dari angka yang ada di sini saja. Bilangan primanya angka berapa? Angka 2, angka 3, dan angka 5. Itulah bilangan primanya. Maka faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Itu dengan cara yang mendatar. Selanjutnya kita coba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor bagaimana bentuknya? Pohon faktor itu bentuknya seperti ini. Bisa anak-anak lihat? Sudah kelihatan pohon faktor ini? Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Inilah yang namanya pohon faktor. Bagaimana Bu memahami pohon faktor ini? Bisa kita lihatkan dulu. Sekarang kita lihat, yang ditanyakan kan faktor dari 30. Maka 30 ini dia harus menjadi angka yang berada di puncak pohonnya. Oke? Angka 30 ini dia harus menjadi angka yang berada di puncaknya. Selanjutnya, ini cabangnya maksudnya bagaimana? Cabangnya ini adalah pembagiannya. Jadi 30 ini bisa dibagikan berapa yang hasilnya 15. Tapi bilangan pembaginya itu dia harus bilangan prima. Kita mulai bilangan prima dari yang terkecil. Bilangan prima dari yang terkecil kan ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena kita mulai dari yang terkecil, maka kita coba dengan angka 2. Ketika 30 dibagi 2, apakah ada hasilnya? Ada tidak? Ada, Bu. Ada berapa? 30 bagi 2 berapa? 15. Ya. 30 dibagi 2 adalah 15. Nah, 15-nya ditaruh di mana? Ditaruh ini di samping ini.
15 ini dia adalah hasil pembagian dari 30 dibagi 2 hasilnya 15. Terus 15 ini kira-kira masih bisa lagi tidak ya? Dibagi? Masih bisa. Kalau dibagi 2 apakah bisa 15 dibagi 2 bisa tidak? Bisa, Bu. Boleh. 15 itu bisa dibagi 2, tapi angkanya tidak bulat, pasti koma-koma. Sedangkan kita di sini harus mencari angkanya yang bulat. Oke, berarti dia tidak bisa dibagi 3. Langsung kita loncat ke bilangan prima yang selanjutnya. Setelah 3 itu ada angka berapa? Ada angka setelah 2 itu ada angka berapa? Ada angka 3. Coba kita bagikan dengan 3. 15 dibagi 3 apakah bisa? Bisa. Berapa hasilnya? Bisa. 5. 5-nya kita simpan di sini. Nah, ketika kita menemukan 5 ini, apakah 5 ini masih bisa dibagi kembali? Bisa. Berapa? Kalau bisa? Bagi 5. Bagi 5, hasilnya sah? 1. Nah, karena 1 ini dia jarang disebutkan, maka kita cukup sampai 5 saja ini. Berarti kan dia sudah tidak bisa lagi. Oke, kalau selain dibagi 5, apakah masih bisa? Apakah masih bisa kalau dibagi selain 5? Selain 5 ini, apakah masih bisa dibagi dengan angka yang lebih besar selain angka 5? Selain angka 5? Nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak bisa kan? Berarti udah cukup sampai di sini, kita cukupkan. Maka yang bilangan primanya yang mana? Yang bilangan primanya yang ini, yang sebelah sini, yang dibulatin. 2, 3, dan 5. Nah, itulah bilangan primanya. Maka bisa kita simpulkan, faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Oke, di sini kesimpulannya sama. Faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Itulah faktor primanya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima seperti apa? Sama dengan faktor prima. Jadi menggunakan pohon faktor. Seperti apa? Misalnya di sini menuliskan suatu bilangan dalam bentuk perkalian dari faktor bilangan itu sendiri, dinamakan dengan faktorisasi. Jadi menuliskan faktor dari bilangan yang tadi sudah difaktorkan. Jadi sudah difaktor, ya cari lagi faktornya apa. Nah, di sini karena cara ini kita harus mencari satu-satu dan agak rumit, ada cara cepatnya. Bagaimana? Dengan menggunakan pohon faktor seperti tadi. Kalau kita coba lihat dulu dengan cara seperti biasa, seperti ini. Misalnya, contoh 24 akan difaktorkan. Faktorisasi dari 24 mempunyai banyak bentuk seperti ini. 24 itu kan 12 kali 12, ya nggak? Betul? Iya. Iya. Sekarang 24. 24 itu kan berarti 2-nya kita tetap nih turunin 2. Tapi 12 ini dia bisa difaktorin. Bagaimana? Yaitu dibagi 2 lagi. 2 kali 6, 12. Betul tidak? Betul. Makanya tulis di 2 kali 2 kali 6. Kemudian ternyata 6 ini dia masih bisa dijabarkan juga. Masih bisa gitu. Oleh karena itu dia tetap yang 2 ini turun ke bawah, yang 2 ini turun ke bawah, yang 6 ini dia dijabarkan menjadi 2 dikali 3. Nah, karena 3 ini apakah masih bisa dijabarkan? Masih bisa tidak? Tidak. Walaupun bisa, dia hanya bisa dijabarkan kali 1. Tapi kan itu hampir sama saja. Jadi cukup saja sampai di sini. Maka bisa kita simpulkan pada bentuk 24 atau pada angka 24 itu dia penjabaran 2 kali 2 kali 2 kali 3. Itulah akhirnya. Nah, dapat dilihat bahwa masing-masing dari faktor 2 ini merupakan bilangan prima. 24 ini adalah bilangan primanya itu 2, 2, 2, dan 3. Sehingga faktorisasi primanya itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Kira-kira bisa tidak ini dijabarkan kembali? Bisa. Jadi apa? Misalnya 2 kali 2 kali 2 itu berarti 2 pangkat 3. Anak-anak sudah belajar tentang pangkat? Belum. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Kalau belum, nanti berarti dijabarkan saja. Tidak apa-apa. Itu saja 2 kali 2 kali 2 dan kali 3. Itu adalah faktorisasi prima dari bilangan 24. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu kita lanjut. Di sini ada contoh yang lain. Ini contohnya lebih mudah untuk dipahami karena langsung menggunakan pohon faktor.
Bagaimana? Misalnya di sini yang angka 42. Angka 42 ini kalau dibagi 2 hasilnya berapa? 20? 21. Oke, sekarang 21 dibagi 2 kira-kira bisa nggak? Tidak. Ya, oleh karena itu kita langsung mengambil dibagi 3. Berarti 21 bagi 3 bisa? Bisa. Hasilnya berapa? 7. 7. Apakah 7 masih bisa dibagi kembali? Bisa tidak? Tidak. Tidak. Oleh karena itu kita cukup sampai 7 di sini. Maka bisa disimpulkan faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Yang bulat-bulat ini adalah faktorisasi. Kalau gitu sekarang yang 108. 108 bagaimana? Kalau 108 kita coba bagi 2 dulu. Apakah bisa dibagi 2? 108 bisa? Bisa. Berapa hasilnya? 50. Oke, sekarang 54 masih bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 27. Oke, sekarang 27 kira-kira dibagi 2 apakah bisa? Tidak. Tidak, oleh karena itu kita langsung bagi 3. Kalau dibagi 3 ada hasilnya? Ada. Berapa hasilnya? 9. 9. Oke, sekarang 9. Kita lanjut 9 jangan dibagi 2 dulu. Langsung aja ke bagi yang terakhir, yaitu karena tadi kita dibagi 3, jadi 9 langsung aja bagi 3 berapa? 3. 3. Oleh karena itu bisa kita simpulkan faktorisasi bilangan 108 itu adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Betul? Seperti ini betul? Betul. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau begitu Bu Rizka lanjutkan. Sekarang Bu Rizka lanjutkan, kita latihan bersama lagi. Bu Rizka stop screen share-nya dulu. Anak-anak boleh menyediakan buku surat coretnya untuk mengotret boleh. Sudah. Iya, oke yang belum boleh disiapkan dulu Bu Rizka coba screen share-kan kembali dari angka dari PowerPoint. Oke. Jangan satu aja. Sudah muncul ini angkanya sudah muncul. Ini lagi. Sudah muncul? Jangan. Sudah? Lagi deh. Belum. Oke. Oke, sudah muncul? Laut. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, kalau begitu, Iya, sekarang kita coba latihan bersama. Fauzan selamat bergabung kembali, langsung mengikuti saja ya nak. Kita membahas tentang faktorisasi prima. Kita sudah membahas tentang materinya, sekarang kita mau coba latihan soalnya bersama-sama. Sekarang kita lihat dulu di sini, anak-anak bisa lihat. Di sini ada latihan bersama. Kita lihat pada kolom yang berikan tunjuk dulu ini. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya boleh dibaca bersama apa pertanyaannya? Manakah lingkaran yang memuat bilangan prima? Iya. Manakah bilangan yang memuat bilangan prima? Kalau begitu Bu Rizka akan tanya satu-satu dari yang belum mendapatkan bagian. Yang lainnya boleh menyimak dulu. Bu Rizka ingin tanya. Bentar, Bu Rizka mau coba tanya Jami. Jami ada Jami? Ada Jami? Ada. Ada? Oke. Jami coba sebutkan. Nanti Bu Rizka tanya nih, apakah ini prima atau bukan? Jami cukup menyebutkan iya atau tidak. Oke, siap? Ya? Siap? Halo Jami. Suara Bu Rizka terdengar? Ya. Terdengar? Oke. Kalau begitu sekarang kita mulai dari Jami tadi ya, Jami. Jami coba, Jami jawab, apakah 69 ini adalah bilangan prima? Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Tuh. 69 ini bukanlah bilangan prima karena 69 ini bisa dibagi dengan angka lain. Misalnya angka berapa? Angka 3. Ya tidak. Oke, berarti 69 bukan bilangan prima. Terima kasih Jami.
Sekarang Bu Rizka mau tanya Jaki. Jaki ada? Ada. Ada. Oke, coba Jaki sebutkan. 43 ini apakah bilangan prima? Tidak. Yakin tidak? Oke, tidak apa-apa. Jaki ya. Oke, Jaki. 43 itu dia adalah bilangan prima bukan? Sudah yakin jawabannya? Ya. Apa? Ya. Iya. Jadi 43 itu bilangan prima atau bukan? Tidak. Cukup menjawab ya itu bilangan prima atau bukan bilangan prima gitu aja. Oke. Kita ulangi 43 bilangan prima atau bukan? Bukan. Bukan. Oke. Kita coba tanya jauh teman-teman yang lain. 43 apakah bilangan prima? Ya. 43 adalah bilangan prima. Tidak apa-apa, Jaki. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu 43 adalah bilangan prima ya. Karena 43 ini dia tidak bisa lagi dibagi dengan angka berapapun. Hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 43 saja. Oke? Jaki bisa dipahami, nah? Halo, Jaki. Bisa. Oke, hebat. Terima kasih, Jaki. Nanti kita coba lagi di pertanyaan yang selanjutnya. Sekarang Bu Rizka mau tanya, siapa lagi ya? Bu Rizka coba tanya Feldi. Feldi, apakah ada? Halo, Feldi. Halo, Feldi. Feldi. Oke, sepertinya karena sinyal. Kalau begitu Bu Rizka lanjut kepada, sebentar Bu Rizka lihat dulu yang belum kebagian jadi siapa ya. Oh, Bu Rizka lanjut kepada Syahila. Syahila apakah sudah bisa ada suaranya? Halo Syahila. Syahila, halo. Sudah bisa nak? Ya. Oke, sudah. Kalau begitu Bu Rizka mau tanya, apakah 31 ini bilangan prima? Bukan. Bukan. Oke, kalau begitu teman-temannya yang lain, apakah 31 bilangan prima? Ya. Apa? Apa jawabannya? 31 bilangan prima bukan? Ya. 31 adalah bilangan prima karena dia tidak bisa dibagi lagi dengan angka berapa persen dibagi dengan angka 1 dengan angka sendiri. Oke, tidak apa-apa Syahila, semangat ya. Nanti coba lagi. Boleh sekarang lanjut sekarang kepada Zaidan. Zaidan ada? Halo? Ada, oke. Zaidan, 29 ini apakah bilangan prima? Ya. Enggak usah ngeliat itu, bukan pelajaran. Tidak. Apa jawabannya? Boleh diulangi? Tidak. Tidak. Oke. 29 teman-temannya apakah bilangan prima? Iya. 29 adalah bilangan prima. Tidak apa-apa Zaidan. Sekarang kita lanjutkan kepada Bu Rizka mau tanya siapa ya? Subhan sudah ya. Berarti Fauzan ada Fauzan? Tidak. Ada? Oke. Fauzan, coba jawab. 18 ini apakah bilangan prima? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena bisa dibagi berapa? Karena bisa dibagi. Iya, 18 bisa dibagi berapa? Lain. Iya, dibagi bilangan lain. Misalnya dibagi angka 2 ya nggak? 18 bagi 2 berapa hasilnya? 9. Iya, oleh karena itu dia 18 ini bukanlah bilangan prima. Oke, kalau begitu mari kita simpulkan bersama-sama bahwa dari bilangan ini kita tahu yang merupakan bilangan prima. Bu Rizka mau yang menyimpulkan Gina. Gina ada? Halo Gina? Oke, Gina coba simpulkan dari yang tadi sudah dijawab oleh teman-temannya bersama-sama dengan Bu Rizka dengan yang lainnya, maka yang menjadi bilangan prima itu angka berapa saja di sini? Angka 43. Kemudian? 9. Oke, betul. Oke, hebat Gina. Sekarang Bu Rizka mau tanya
Zahira ada? Ada, Bu. Oke, sekarang Zahira kesimpulannya yaitu dari yang tadi kita ketahui, bisa ketahui bersama bahwa yang bukan merupakan bilangan prima adalah angka yang berapa saja yang bukan bilangan prima? 69 dan 18. Oke, hebat. Terima kasih Zahira, terima kasih kepada Zahira dan Gina. Kalau begitu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah, Bu. Tidak ada? Oke, kalau gitu kita coba pohon faktor. Di sini anak-anak tadi sudah menyiapkan kertas, sudah? Sudah. Sudah, oke. Coba anak-anak gambar pohon faktor dari 56. Bisa tidak? Sudah. Oke, yang lainnya gambar dulu. Faktor, jangan dulu faktorisasi primanya, tapi coba gambar dulu pohon faktornya dari 56 ini berapa? Rizka, Apa? kalau Nabila gimana? Nggak bisa dibuka kameranya. Oh, nggak apa-apa, nanti kita ini nanti difotokan aja, nanti anak-anak PC ke Bu Rizka, oke? Bisa? Oke. Semuanya di-PC-kan. Karena kalau ditunjukkan di sini nggak akan kelihatan semua sama Bu Rizka, jadi nanti difotokan saja, terus dikirim ke Bu Rizka, oke? Biar Bu Rizka bisa lihat hasil semuanya. Nah, sekarang coba anak-anak buat pohon faktor yang menunjukkan faktorisasi prima dari 56. Kira-kira bagaimana ya? Bukannya yang membuat pohon faktor 56 juga ada di tugas, Bu? Kenapa? Ada di tugas? Iya. Oke, kalau begitu, kalau misalnya memang ada di tugas, berarti sekalian. Sekarang coba anak-anak kerjakan dulu bersama, nanti kita klarifikasi hasilnya bersama, hasil anak-anak kita coba bersama. Jadi sekarang digambar dulu, nanti kita sebutkan bersama-sama hasilnya. Oke, siap? Siap. Oke. Sudah ada yang menemu? Sudah ada yang selesai? Sudah, oke. Kalau gitu bisa kita sekarang berarti nanti tidak usah difotokan ya. Jadi tidak difotokan karena kan memang ada di tugas. Kita coba sebutkan bersama saja. Berarti 56 ini dia bisa dibagi dua tidak? Bisa. Apa hasilnya? 28. Oke. Sekarang 28 apakah masih bisa dibagi dua? Masih. Apa hasilnya? 14. Sekarang 14 apakah masih bisa dibagi dua? Masih. Berapa hasilnya? 7. 7. Oke, 7 masih bisa nggak dibagi dua? Tidak, dia sudah paling terakhir. Berarti bisa kita simpulkan bahwa faktorisasi primanya adalah angka berapa saja? Angka 2 kali 2 kali 7. Berarti angka 2-nya ada 3 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Semuanya jawabannya seperti itu? Iya. Oke, hebat kalau begitu. Nanti tidak usah difotokan ya, karena sudah kita selesaikan bersama. Berarti nanti yang dikerjakan adalah tugasnya saja yang sudah dikirimkan dalam bentuk PDF. Kalau misalnya ada yang sama, berarti tidak apa-apa. Berarti kita sudah anak-anak jadi sudah paham dan memahami. Oke, bisa menemukan jawabannya. Oke, kalau begitu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, karena kita sudah mau hampir waktunya sudah mau selesai. Anak-anak yang kameranya bisa dibuka, boleh lihat kamera dulu? Boleh, Bu. Oke, boleh. Boleh lihat kamera dulu, silakan. Dibuka kameranya. Oke, sudah dibuka semua? Oke, boleh lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu Rizka fotokan. Anak-anak yang hadir hari ini banyak Bu Rizka bahagia dan senang karena anak-anak berpartisipasi semua dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau begitu kita simpulkan dulu bersama. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama kita belajar tentang Faktor bilangan. Terus kita belajar tentang bilangan prima. Kemudian kita belajar tentang bilangan prima dalam kehidupan faktorisasi sehari-hari. Kemudian kita juga belajar tentang faktorisasi prima, ya tidak?
Iya. Bu Rizka tanya kembali, ada yang mau ditanyakan di akhir? Tidak. Tidak. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dan doa kafaratul majelis. Atubu ilaihi. Bu Rizka titip pesan untuk jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bu Rizka tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.